Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fondasi paling dasar dalam bermasyarakat, hukum. Kadang kita menganggap definisi hukum sangatlah sederhana, tapi tahukah kalian, Profesor Van Apeldoorn pun menyatakan bahwa tidak ada definisi hukum yang benar-benar memuaskan karena luasnya segi dan jangka wadah. Namun, untuk memahami secara praktis, kita dapat merujuk pada Karl Utrecht. Beliau menekankan bahwa hukum adalah himpunan peraturan berupa perintah dan larangan untuk menertibkan masyarakat. C.C.T. Simorangkir juga menambahkan beberapa unsur penting. Peraturan bersifat memaksa dan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Tanpa otoritas resmi, aturan hanyalah norma sosial biasa. Lalu, muncul pertanyaan kritis. Mengapa hukum harus ada? Dalam hukum, terdapat 3 teori besar. Yang pertama, teori etis. Hukum mewujudkan keadilan sesuai hak masing-masing. Yang kedua, ada teori utilitarian dari Jeremy Bentham. Hukum harus membawa kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan yang ketiga, ada teori normatif dogmatik yang mengutamakan kepastian hukum. Roscoe sendiri memperluas ini dengan pandangan law as a tool of social engineering, atau hukum bukan hanya sekedar pelindung, tetapi sebagai penggerak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan dan ketertiban umum. Hukum tidak jatuh dari langit. Ia memiliki sumber formil yang diakui secara legal. Pertama, undang-undang. Kedua, kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang diakui. Ketiga, jurisprudensi, yakni keputusan hakim terdahulu yang diikuti. Keempat, traktat dalam perjanjian antar negara. Dan kelima adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum yang menjadi rujukan hakim. Perlu diingat bahwa hukum berbeda dengan kaidah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Perbedaannya terletak pada sanksi. Kaidah hukum, sanksinya bersifat nyata dan lahiriah, yakni bisa berupa denda atau penjara yang dipaksakan oleh negara. Sementara kaidah yang lain, sanksinya bersifat batiniah atau sanksi sosial dari masyarakat. Bagaimana jika ada 2 aturan yang bertabrakan? Disinilah asas hukum berlaku. Ingat 3 poin ini. Yang pertama, lex superior, di mana hukum yang tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Sedangkan yang kedua ada lex specialis, aturan yang khusus mengarahkan aturan yang umum. Dan yang terakhir ada lex posterior, aturan yang baru mengalahkan aturan yang lama. Selanjutnya adalah pemidangan hukum. Menurut Pensil, pemidangan hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama, menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum menurut sumbernya. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, dan yang terakhir adalah doktrin. Yang selanjutnya adalah hukum menurut tempat berlakunya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum nasional, yang kedua, hukum internasional, dan yang ketiga adalah hukum asing. Nah, menurut hukum berlakunya terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang berlaku di masa sekarang, yang kedua, hukum yang berlaku di masa yang akan datang, dan yang ketiga adalah hukum alam. Hukum menurut isinya terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum publik, dan yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara individu dengan negara, termasuk urusan pidana. Yang hukum privat adalah hukum yang mengatur antara individu atau perusahaan untuk kepentingan mereka masing-masing. Siapakah yang memiliki hak dan kewajiban di depan hukum? Itulah subjek hukum. Ada manusia dan ada badan hukum, contohnya seperti yayasan dan PT. Sedangkan segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat dimiliki seperti aset perusahaan atau hak cipta, itulah objek hukum. Hukum ada untuk menciptakan Ketertiban, Keadilan, dan kesejahteraan. kami dari Kelompok 1, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. And share.